warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rikmawati. Di sini kita akan belajar tentang penggolongan sumber daya alam. Nah, adik-adik, semoga belajar kali ini menyenangkan. Nah, apa itu sumber daya alam? Mari kita simak secara bersama-sama. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manfaat apa sih? Sumber daya alam sangat memberi manfaat bagi kebutuhan manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Lalu, apakah adik-adik tahu sumber daya alam dibagi menjadi berapa jenis? Jadi, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu, apa saja sih bedanya kedua jenis sumber daya alam tersebut? Baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mari kita simak secara bersama-sama. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan akan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dibagi kembali menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang bersumber dari benda mati. Adapun contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain, yang pertama sumber daya alam hayati, yang tadinya sudah kita jelaskan bahwa sumber daya alam ini berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Contoh dari hewan seperti ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya, serta tumbuh-tumbuhan. Adapun sumber daya alam non-hayati yang berasal dari benda mati, contohnya adalah air, sinar matahari, batu-batuan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan secara terus-menerus akan cepat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang cukup lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kembali terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah energi, yang kedua mineral logam, yang ketiga mineral non-logam. Adapun contohnya antara lain sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang berasal dari energi, contohnya batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Mineral logam contohnya emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Sedangkan mineral non-logam contohnya pasir, batu-batuan, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja sih dampak dengan adanya penebangan pohon? Yang pertama, dapat mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua, dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada. Yang keempat, dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Yang kelima, yaitu dapat mengurangi keanekaragaman hayati. Lalu, bagaimana cara menjaga kelestarian hutan? Yang pertama,
pertama, dengan menebang pohon yang sudah tidak produktif. Yang kedua, dengan mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Yang ketiga, dengan memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana. Yang keempat, dengan menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. Dan yang kelima, yaitu dengan melakukan reboisasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan penanaman satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Setelah kita mengetahui dampaknya, maka ayo kita secara bijak untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam, supaya sumber daya alam yang kita miliki dapat tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh anak cucu kita nanti. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, di mana Indonesia sangat banyak memiliki keanekaragaman rempah-rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan sebagainya dalam memenuhi kebutuhan dapur. Selain itu juga, sumber daya alam dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan seperti tanaman kayu putih dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan minyak kayu putih. Yang ketiga, yaitu sering kita jumpai dalam kehidupan kita dan di lingkungan kita, tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan kosmetik, seperti untuk menebalkan rambut, menghitamkan rambut. Bumi menyediakan cukup untuk kebutuhan manusia, namun tidak dengan keserakahan manusia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.